Vikon dengan para ulama di seluruh Jawa Barat dan mereka bersepakat untuk menguatkan fatwa agar mudik ini bisa ada fatwa haram selama pandemi, kira-kira begitu. Itu dari sisi syariat, mudah-mudahan diikuti. Tapi dari sisi teknis kita sudah menghimbau warga untuk tidak mudik. Warga Jawa Barat yang mudik tiap tahun itu 3,8 juta Mbak, dan per hari ini sudah bocor 200.000 orang. Dari 200.000 orang ini kita mendapatkan ada 3 kasus orang tua dari pemudik menjadi positif gara-gara didatangi oleh pemudik, satu di Ciamis, kemudian ada 2 kasus di Cianjur dan 1 kasus di Kota Bandung. 3 kasus di Bandung, Cianjur, Ciamis ini mengindikasikan bahwa pemudik ini dari daerah zona merah Jakarta sekitarnya bisa disebut dengan silent carrier atau OTG, orang tanpa gejala. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Tapi kalau mereka udah keburu mudik, kira-kira begitu, mereka akan dicek kesehatan, dites COVID di terminal stasiun kepada mereka yang terlihat perlu diwaspadai, dan kalau sudah kembali ke kampung halaman, betul-betul tidak bisa ditahan, maka statusnya menjadi ODP yang wajib karantina diri selama 14 hari ke depan, dan kalau keluar rumah selama 14 hari karantina, maka ada tindakan dari kepolisian karena dianggap membahayakan kesehatan dari warga. Apakah di Jawa Barat ada kebijakan misalnya akan menyediakan satu tempat karantina khusus misalnya untuk pemudik-pemudik yang tidak bisa dibendung ini, Kang? Secara teknis tidak memungkinkan Mbak, tadi jumlahnya saja hari ini sudah 200.000, total rutinitas 3,8 juta, yang bisa kita himbau adalah isolasi diri atau karantina mandiri di rumah. Karena dalam sistem pengobatan pun demikian Mbak, kalau kita positif COVID tapi nggak bergejala, sebenarnya bisa dilakukan tindakan isolasi dirinya di rumah, tidak usah di rumah sakit. Di rumah sakit difokuskan kepada mereka yang sudah terkonfirmasi positif tapi punya gejala penyakit-penyakit bawaan dan lain-lain atau PDP-nya. Nah, jadi self isolation ini sekarang menjadi kebijakan, tinggal kedisiplinan dari warga. Nah, kunci dari PSBB atau tindakan pembatasan sosial berskala besar juga harus dibarengi dengan pengetesan, Mbak. Nah, hari ini di Jawa Barat kita melakukan tes sudah 70.000 alat tes disebarluaskan ke 27 daerah. Kemudian target pertama kita adalah 100.000 warga yang disampel, target akhirnya 300.000 mengikuti Korea Selatan yang dianggap WHO sebagai contoh terbaik. Kita juga mengikuti arahan pemerintah untuk proaktif, jadi kita sudah proaktif membeli alat teknologi PCR untuk mengetes swab dahak. Itu ada 20.000 sampel sudah kita dapatkan dari Korea Selatan, sehingga tadinya kita hanya bisa mengetes dengan swab itu sekitar 150 sampel per hari, alhamdulillah bisa melompat ke 1.200 sampel per hari. Nah, kombinasi antara PSBB bersama dengan tes masif, dan tes masifnya diupayakan yang PCR, ini diharapkan kita bisa tahu peta perang kita terhadap COVID, sehingga tindakan blokade, melakukan isolasi bisa lebih efektif. Tanpa tes masif, kita tidak akan pernah tahu di mana kita harus melakukan titik-titik blokade karena tes masifnya sangat sedikit. Nah, Indonesia masih kurang, targetnya Indonesia itu harusnya 2 juta dalam pandangan saya, 2 juta tes. Mudah-mudahan kita di hari-hari berikut bisa diperkuat. Saya dengar dan saya tadi ditelepon oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, sudah mendatangkan 15 alat tes PCR seperti yang kami beli di Korea, insya Allah bisa meningkatkan 20.000 tes per hari, sehingga semakin banyak dites, semakin tahu kita melihat persebaran COVID ada di mana.